Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Maulida Miftahul Sifah dan rekan saya ada Daris Aulia Mirfada, Mersyada Fana Mulia, Nur Hayati, Kurota Ayunin Tias, dan Safana Hilya Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi ekonomi untuk kesejahteraan umat. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memenuhi segala keperluan hidup sesuai syariat Islam dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi Islam berbasis pada paradigma keadilan ekonomi sosial, yang mana pada hakikatnya sumber daya ekonomi adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Prinsip ekonomi Islam mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, mengakui hak individu asalkan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mengutamakan dan mengakui hak umat. Dan yang ketiga, mendahulukan hak umum daripada hak individu. Kemudian, prinsip ekonomi Islam ini juga dapat dilihat dalam sejumlah ayat dan surat dari Al-Quran. Tujuan utama ekonomi Islam ini yaitu mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak kepemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Dalam Islam, mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan pada kemaslahatan. Upaya ini tidak menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan melalui ketentuan-ketentuan syariah. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan, karena pada sejatinya harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Terkait respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern, sebaiknya terlebih dahulu kita pahami jenis transaksi keuangan dalam ekonomi Islam untuk mendasari penetapan hukum transaksi tersebut. Menurut Agiarti pada tahun 2018, jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam antara lain syirkah atau kerjasama, mudarobah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli bersifat amanah, transaksi kafalah atau damanah yang artinya jaminan, rahn atau gadai, hiwalah atau pemindahan hutang, wadiyah atau titipan, dan wakalah yaitu pemberian kuasa. Menurut makna bahasa, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain, sedang menurut istilah hukum fikih, jual beli bermakna memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan pengganti atas izin syariat, atau hak kepemilikan jasa yang diperbolehkan dengan ganti sejumlah uang atau barang berharga. Menurut Al-Baijuri tanpa tahun pada halaman 650-651. Pada masyarakat di zaman modern ini, aktivitas jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli online. Jual beli online sendiri merupakan transaksi pembelian sebuah barang yang dilakukan pada media internet, tidak saling berhadapan, barang yang dibeli tidak terlihat secara nyata, hanya berupa foto dan deskripsi kualitas barang dan karakteristiknya. Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak atau tidak sah. Di antara syarat-syarat tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, timbangan yang jelas, yaitu diketahui dengan jelas
jenis yang ditimbang. Yang kedua, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi. Tidak boleh harga yang majhul. Maksud harga majhul di sini adalah tidak diketahui ketika membeli. Yang ketiga, mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Dan yang keempat, ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Jika jual beli online memenuhi syarat-syarat tersebut, maka jual belinya sah menurut syariat Islam. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum bunga bank. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah bunga bank. Sebenarnya bagaimana sih hukum bunga bank itu? Berikut adalah uraiannya. Islam telah melarang riba atau dalam istilah bahasa Arabnya disebut ushur atau bunga. Di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Menurut Chaudhry tahun 2012, firman Allah tentang larangan riba diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Dalil selanjutnya yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhambathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dari dalil-dalil yang ada, para ulama berijtihad untuk menarik kesimpulan mengenai hukum bunga bank sebagai berikut. Poin pertama, pendapat yang berkaitan dengan hukum bunga bank dengan beberapa variasi. Yang pertama, bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga dihukumi haram. Yang kedua, bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga. Ketiga, bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau hajah rojihah. Poin kedua, pendapat mengenai hukum bunga bank juga dengan beberapa variasi. Yang pertama, bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, sehingga dihukumi halal. Kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank, hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Yang selanjutnya, etika dalam bekerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencarian.
Bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, dan di dalam mencapai tujuan tersebut, manusia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang akidah atau keimanan, lantas diikuti oleh ayat-ayat tentang kerja. Pada bagian lain, ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah kemaslahatan, terkadang dikaitkan juga dengan hukum dan pahala di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga mendeskripsikan kerja sebagai suatu etika kerja positif dan negatif. Yang kedua yaitu etika kerja Islami sebagai panduan dalam bekerja. Menurut Yusuf 2001 menuturkan bahwa etika kerja Islami merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah, dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebajikan dalam hidup. Etika kerja Islami memandang dedikasi untuk bekerja adalah suatu kebajikan. Bekerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk aplikasi tugas hidup manusia sebagai Abdullah, atau kata lain artinya itu hamba Allah yang tugasnya adalah mengabdi kepadanya. Yang ketiga yaitu perintah untuk bekerja dalam Islam. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja tercantum dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dalam bekerja, seorang manusia harus berhati-hati, jangan sampai melakukan kecurangan. Ketika kamu berbuat curang, bisa jadi orang lain tidak tahu, namun Allah SWT pasti akan tahu, karena Dia adalah Zat yang Maha Mengetahui. Hal ini sebagaimana terangkum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selain itu, bekerja merupakan suatu keharusan setiap manusia sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan dan mendapatkan kesejahteraan hidup. Jika seseorang ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, tentunya dia harus bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Karena Allah tidak akan merubah seseorang jika tidak berupaya sekuat tenaga untuk merubah dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tujuan bekerja dalam Islam adalah untuk mencari ridho dari Allah. Agar mendapatkan ridhonya, seorang muslim harus mencari rezeki yang halal. Ketika seorang muslim bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, sejatinya hal tersebut merupakan wujud ibadahnya kepada Allah SWT. Dan dalam Islam, harta yang diperoleh dari hasil bekerja tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Akan tetapi, sebagian dari harta tersebut terdapat milik orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah yang harus diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Etos kerja Islami. Etos kerja terdiri dari dua kata, yaitu etos dan kerja. Kata etos berasal dari Yunani ethos yang berarti sikap, kepribadian, karakter, watak, keyakinan atas sesuatu.
Sedangkan kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Etos kerja dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Menurut Tasmara 2002 halaman 15. Etos kerja Islami adalah upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk mengerahkan semua kemampuannya, baik dohir maupun batin, untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik etos kerja Islam menurut Al-Atas tahun 1986 adalah 1. Memiliki tekanan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jujur. 3. Kerja keras. 4. Hemat. 5. Disiplin waktu. Dan 6. Penuh perhitungan. Dalam bekerja, seorang muslim akan berlaku jujur, tidak akan curang, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Dia akan berlaku hemat dengan cara membelanjakan rezekinya dengan tepat waktu dan tidak boros. Dia akan disiplin dan tepat waktu. Dia akan masuk kerja sesuai waktu dan menghentikan pekerjaannya juga sesuai waktu yang telah ditentukan. Menurut Saprodi 2016, etos kerja dalam Islam berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, Islam adalah agama yang mendorong untuk semangat bekerja dan beramal serta menjauhkan diri dari sifat malas. Yang kedua, salah satu sifat dari seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak produktif dan diganti dengan hal-hal produktif. 3. Bekerja dalam rangka mencari yang halal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat adalah merupakan bentuk ibadah. Dan yang terakhir, dalam Islam bekerja adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, dalam bekerja harus mengimplementasikan etika bekerja yang di dalamnya memuat unsur sifat syidik, yang berarti jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, yang berarti menyampaikan segala sesuatu yang benar, dan yang terakhir adalah fatonah, cerdas. Kemandirian hidup. Kemandirian memiliki pengertian usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Sementara menurut Parker, kemandirian atau self-reliance merupakan kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri. Semua yang dimiliki ini mencakup bagaimana ia mengelola waktu, berpikir secara mandiri, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Dalam Islam, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga, dan berupaya secara maksimal untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain dengan cara meminta-minta atau berharap belas kasihan orang lain. Perintah untuk hidup mandiri dalam Islam. Seorang muslim haruslah yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seorang muslim juga harus berusaha untuk menjemput sendiri rezeki yang telah diatur oleh Allah dengan menggeluti berbagai profesi walau profesi tersebut dipandang rendah oleh masyarakat. Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang muslim tidak seharusnya malu jika profesi yang digelutinya dianggap kurang bergengsi di mata masyarakat. Karena dalam Islam, profesi yang baik tidak dilihat dari bergengsi atau tidaknya, namun dilihat dari halal atau tidaknya. Seorang muslim yang menggeluti profesi tertentu dan tidak meminta-minta kepada orang lain berarti telah menjaga harga diri dan kehormatannya. Sementara, menjaga kehormatan dan harga diri merupakan perintah dalam agama Islam, sebagaimana sabda Nabi, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini berarti orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Cukup sekian video presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.